Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Ayati dan Bu Elia akan memenuhi tugas MK Neurosains yang dipelopori oleh dosen kita Bapak Hadi Setiawan. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang fungsi belahan otak dan perkembangan bahasa. Teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Menurut KBBI, evolusi adalah perubahan atau pertumbuhan atau perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Otak adalah alat sentral supervisor dari sistem saraf yang mengatur dan mengkoordinasi sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan tubuh dan suhu tubuh, serta bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran atau fungsi lainnya. Otak manusia telah mengalami evolusi otak atau perubahan secara perlahan fungsi otak dari yang sederhana menjadi yang paling rumit. Otak manusia versi otak binatang. Otak manusia. Otak manusia berbeda dengan makhluk lainnya baik dari segi fungsi maupun bentuknya. Antara tulang punggung dengan korteks cerebral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian sentral untuk manusia. Dan segala yang dilakukan manusia, baik berupa kegiatan fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem saraf tersebut. Batang otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernapasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Hemisfer kiri dan kanan keduanya saling mengontrol dalam hal pengontrolan gerak-gerik dan tingkah laku manusia, sedangkan korpus kolosum sebagai penghubung antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan bertugas mengintegrasi dan mengkoordinasikan apa yang dilakukan kedua hemisfer tersebut. Otak hewan. Menurut Djarjo Wijojo, pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung misalnya, korteks cerebral dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, sedangkan binatang hanya untuk kebutuhan fisik saja. Hal ini membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak. Menurut Cheshire, bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Standar dan fungsi otak manusia. Struktur otak manusia. Otak merupakan pusat kendali tubuh yang terletak di dalam batok kepala dengan struktur dan fungsinya masing-masing. 1. Otak besar cerebrum merupakan bagian otak yang paling besar dan memiliki lipatan-lipatan. Cerebrum menerima pesan dari seluruh alat indera dan memiliki beberapa fungsi seperti memori berpikir dan merasa. 2. Batang otak brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf yang berada di dasar otak, memiliki fungsi sebagai stasiun pemancar yang berhubung dengan otak besar menuju saraf tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan antara beragam bagian tubuh dan otak. Otak kecil cerebellum. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, dan berperan dalam melakukan tindakan cepat maupun gerakan halus. Sistem kerja otak kecil bersifat refleks dan tidak dapat dikontrol. Otak kecil dibagi menjadi 3 bagian. 1. Spinocerebellum. Spinocerebellum merupakan bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengendalikan kemampuan otot dan gerakan tubuh. 2. Vestibulocerebellum.
Vestibulus cerebellum merupakan bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan dan pergerakan mata. 3. Cerebrocerebellum. Cerebrocerebellum merupakan bagian otak kecil yang berfungsi untuk menyimpan memori, melakukan perencanaan, dan menginisiasi gerakan yang disadari. Hubungan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak, manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Jadi, masukan-masukan yang masuk akan melalui tahapan yang terdapat dalam otak. Selanjutnya akan tersimpan di memori. Jadi, kesimpulannya dari semua itu adalah evolusi otak adalah perubahan secara perlahan. Fungsi otak baik itu dalam proses pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik yang merupakan perubahan sifat-sifat yang terwariskan dari generasi sebelumnya yang berlangsung secara bertahap. Hal ini membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan hewan tidak. Setiap belahan otak saling mendominasi dalam aktivitas namun keduanya terlibat dalam hampir semua proses pemikiran. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.